Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Kausar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir dari rumah ke masjid ini. Pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah ba'da sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dilanjut kembali masih di surat Al-Baqarah, dan malam hari ini kita masuk ayat yang ke-106. Surat Al-Baqarah ayat 106. Surat Al-Baqarah ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsihana bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini kita tambah tadarus kembali, yakni 3 ayat. Pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, di mana mereka itu tidak akan pernah menginginkan kita ataupun orang lain dari golongannya itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 105, di mana ahli kitab itu tidak pernah senang
dengan kenabian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena mereka maunya sih gitu kan. Rahmat, karunia, termasuk kenabian dan kerasulan itu diberikan kepada ya, golongan mereka saja. Tapi kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ataupun kekhususan daripada padilah-padilahnya itu termasuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah banyak diantara ahli kitab itu yang hatinya itu terjangkiti penyakit dengki, iri, dengki, yang akhirnya apa? Walaupun mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan rasul dengan membawa mukjizat, dengan membawa bukti-bukti yang menguatkan kenabian beliau, tapi kemudian ahli kitab ini ya mencari-cari cara bagaimana mereka ya, menustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah satu pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu, dalam kehidupan dunia ini ada satu sifat yang sangat berbahaya kalau itu melekat pada diri kita. Apa itu? Yakni hasad, kebencian, dengki. Nah, kalau orang sudah terjangkiti penyakit dengki Bapak Ibu, sebagus apapun tadinya, akhlaknya, akidahnya, tapi kalau kemudian dirinya dikuasai oleh penyakit dengki ini, maka semua kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya itu semuanya hangus, seakan-akan tidak tersisa. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, ya, kata Nabi, jauhilah, ya, iyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan membakar kebaikan-kebaikan, akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi kalau api sudah membakar kayu, Pak, ya jangankan kayu ya, kadang rumah yang dari beton, besi kadang, tapi kalau udah terbakar itu rata dengan tanah, jadi abu kadang. Apalagi kayu. Nah, seperti itulah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri seseorang ketika dirinya terjangkiti penyakit hasad, dengki, maka rusaklah semua kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Bahkan dia dari penyakit dengki ini kemudian dia bisa menutupi kebenaran yang dia dapatkan. Ini sudah digambarkan di dalam Al-Quran ini, bahwa banyak di antara ahli kitab itu yang mereka sebetulnya tahu betul bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan rasul, tapi karena kedengkian yang besar dalam diri mereka, maka mereka seakan-akan tidak mengetahui tentang itu semua. Maka disinilah ya kita sebagai orang-orang yang beriman ya harus selalu melihat diri kita ini, kualitas kehidupan kita ini, kualitas diri kita ini, jangan sampai ya di dalam kehidupan kita ini kita dikuasai kemudian oleh penyakit dengki ya. Nah ini. Kemudian pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, nah kita akan membahas tentang nasakh dan mansukh di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat
apa saja atau apa saja yang Allah nasakh, yang Allah hapus dari sebuah ayat, min ayatin au nunsiha, atau kami jadikan manusia itu lupa kepadanya, na'ti bi khairin minha, niscaya kami akan datangkan yang lebih baik dari yang dihapus tersebut, atau au misliha, atau sepadan dengan apa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah itu maha kuasa ya. Jadi ketika Allah menghapus sebuah hukum dari hamba-hambanya, itu bukan sesuatu yang aneh. Nah, kasus ini ternyata bagi orang-orang ahli kitab dulu, orang-orang kafir, itu mereka justru dengan adanya nasakh wal mansukh ini, itu mereka menjadikan cara untuk menyudutkan umat Islam, ya, kaum muslimin, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan mereka nuduh itu apa, Pak? Bahwa Islam itu tidak konsisten. Hari ini hukumnya seperti ini, dimansuh kan, dihapus, maka jadi beda. Maka kata mereka tuh hukum Islam itu begitu, tidak punya pendirian, rubah-rubah. Kita ambil contoh kasus apa, Pak? Kasus kiblat. Pernah dengar? Kiblat umat Islam itu di awal kemana, Pak? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi berapa lama itu? Itu kira-kira 16 sampai 17 bulan. Itu menghadapnya ke Baitul Maqdis atau ke sana ya, Masjidil Aqsa. Nah, di situ mereka agak punya rasa nih, Pak, orang-orang apa namanya, orang-orang ahli kitab itu. Oh, tuh kiblatnya sama dengan kita katanya. Nah, tapi kemudian setelah 16 sampai 17 bulan itu justru Allah mengganti kiblatnya, yang tadinya ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka disitulah rame umat Islam itu jadi perbincangan ya. Itu nanti kita ketemu ayatnya, itu pembahasan itu di surat Al-Baqarah juga. Itu ayat yang ke-142 ya. Jadi juz yang kedua. Saya qulu supaha minan nasi. Jadi mawalahum an qiblatihim mulati kanu alaiha. Jadi orang-orang yang bodoh kata Allah ya, di kalangan manusia itu, mereka itu bingung. Mereka itu mempertanyakan kenapa umat Islam itu berganti kiblatnya, yang tadinya ke sana lalu ke sana gitu kan. Tadinya ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi banyak kenapa, dan tuduhan itu kemudian disematkan kepada Nabi, pada umat Islam, bahwa Islam itu hukumnya tidak punya pendirian. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, katakan saja kepada mereka, wahai Muhammad, ya, qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Jadi yang namanya timur dan barat, arah yang dituju oleh manusia, itu semuanya milik Allah. Mau Allah perintahkan orang itu menghadap ke timur, ke barat, ya, ke selatan, ke utara misalkan, itu semuanya milik Allah. Jadi tidak susah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana, ya, sesungguhnya yang namanya perpindahan kiblat itu akan menjadi apa? Sangat berat, kabirotan, bagi orang kafir, bagi orang-orang yang tidak mau menerima. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, apapun yang diperintahkan Allah, pergantian kiblat dan lain sebagainya, itu akan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Jadi nggak usah bingung-bingung.
Maka ketika kiblat itu dirubah, diganti, jadi yang ribut itu bukan umat Islam, tapi yang ribut ahli kitab. Nah, kenapa bisa ribut? Ya biasalah, orang itu nyari-nyari gimana sih supaya bisa ya merusak Islam gitu kan, membuli umat Islam, itu banyak sekali. Itu dari dulu sudah ada. Maka disitulah bagi orang-orang yang bodoh juga di kalangan umat Islamnya, yang dia mungkin kurang ilmu, maka mereka banyak juga yang terbawa oleh pemikiran-pemikiran orang-orang ahli kitab tersebut, sehingga mereka banyak yang keluar dari Islam. Kenapa? Dianggapnya tadi, wah hari ini yang berubah kiblatnya, mungkin besok apalagi yang berubah. Jadi banyak loh kata-kata yang seperti itu. Maka disinilah kita pelajari bahwasanya yang namanya nasakh wal mansukh, merubah hukum ketetapan dari Allah kepada hamba-hambanya untuk hambanya, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah ikut campur, kita kerjakan saja. Kenapa Allah itu merubah? Pertanyaannya begitu misalkan. Maka Allah yang maha tahu Bapak Ibu, yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kita ambil contoh itu satu ya, kasus satu. Apalagi yang dirubah itu hukumnya dalam Al-Quran. Kita kalau sudah sampai ke Quran surat Al-Anfal, itu ayat 65, ayat 66. Ayat 65, ayat 66. Itu juga materi tentang nasakh mansukh. Yani apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya, kobarkanlah semangat kital berperang bagi siapa? Alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan di ayat 65 itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada di antara kalian, maksudnya orang-orang Islam ya, ada berapa? Isruna sobiruna, ada 20 tentara umat Islam kasarnya ya, yang sabar siap berperang di situ. Ada 20, niscaya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia akan mengalahkan, dari 20 itu akan mengalahkan berapa Pak? Akan mengalahkan, kalau dikali 10 berapa? 200 mi'atain. Itu kalau ada 20. Tapi kalau ada 100 dikali 10 jadi berapa? Kalau ada 100 umat Islam yang sabar, maka dia akan mengalahkan 1000 pasukan. Nah, berarti di situ hukumnya apa, Pak? Diperintahkanlah kepada Nabi, hai Nabi, perintahkan kepada kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah. Jangan pernah lari dari barisan. Jika ada di antara kalian 20, niscaya akan mengalahkan berapa tadi? 200. Kalau ada 100 akan mengalahkan 1000. Jadi bandingannya berapa di situ lawannya? Satu umat Islam kalau berperang jangan lari walaupun di depannya ada 10 orang. Maka ternyata Pak, lari dari peperangan kemarin sudah dijelaskan. Lari dari peperangan salah satu dosa besar. Nah, ketentuannya dari Allah, jangan pernah lari dari barisan walaupun musuhnya itu 10 kali lipat. Nah, ternyata ketentuan 1 berbanding 10 melawan 10, ternyata itu kelemahan, ada kelemahan di kalangan siapa? Ya umat Islam. Maka ayat 65-nya kata Allah, al-an, ada pakai al-annya. Sekarang kata Allah, ya, ada pada diri kalian itu kelemahan, do'fan. Masa sih satu orang bisa ngelawan 10 orang? Sehebat-hebatnya kita, Pak. Mau dia itu kekernya sekeker-kekernya, kalau suruh perang lawan 10 orang direjeng, payah-payah oge gitu kan. Artinya nggak normal itu.
Jadi nggak bisa. Maka perintahnya kata Allah jangan lari walaupun menghadapi 10 orang. Itu ketentuannya. Karena 1 berbanding 10 itu terlalu berat. Ada kelemahan pada diri umat Islam tentu. Artinya kalau 1 melawan 10 ya pasti mati yang 1. Maka disitulah kata Allah dimansuh. Jadi jangan kalian lari, ya. Kecuali apa? Itu disebutkan yang tadinya 20 berbanding 200, 20 berbanding 100 menjadi apa? 1 banding 2. Kalau ada 20 berarti kalau dikali 2 berapa, Pak? Ya, jadi bandingannya jadi 2. Tadinya 10, 1 lawan 10, kemudian dimansuh oleh Allah 1 lawan 2. Nah, kalau 1 lawan 2, jangan lari kata Allah. Kalau lari itu dosa besar. Maka disitulah ketentuan 1 lawan 10 berat. Karena berat dimansuh itu hukum itu, maka menjadi 1 melawan 2 orang. Kalau ada 100 akan mampu mengalahkan 200. Kalau ada 1000 maka akan mampu mengalahkan 2000. Jadi kalau 1000 ngelawan 2000 kemudian umat Islam lari, maka dosa besar, itu maksudnya, ya. Jadi nggak boleh lari dari itu. Jadi harus bersabar. Nah, kemarin nanti insya Allah Pak, kita ketemu tuh di surat Ali Imran nanti tentang perang Badar, tentang perang apa lagi? Perang Uhud, perang yang kedua, itu yang sangat kritis ya umat Islam, bukan kritis, benar-benar dalam keadaan ya dapat musibah besar tuh perang yang kedua ya, karena terjadi kekalahan pada perang yang kedua. Kenapa bisa kalah juga? Banyak. Tadinya umat Islam berapa Pak dikumpulkan jumlahnya? 1000. Oh, di Madinah udah kumpul 1000 orang. Ternyata kafir Quraisy mengumpulkan 3000. Banyak ya. Pada perang Badar 300 sekian umat Islam melawan 1000, menang. Perang yang kedua, perang Uhud itu umat Islam 1000 dikumpulkan. Ternyata orang Quraisy berapa? 3000. Tapi di perjalanan orang munafik ada. Jadi di perjalanan yang 1000 nih pasukan Islam 300 lari. Jadi pas lagi mau ke ke tempat perang itu 300 orang keluar barisan. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang kemudian menjadi tokoh munafik. Jadi orang munafik itu Pak nggak bisa dideteksi sama Nabi. Walaupun Nabi itu seorang Nabi, dia nggak bisa mendeteksi oh si A si B itu munafik, nggak bisa. Tapi ternyata cara mendeteksi, cara memperlihatkan kemunafikan umat Islam pada waktu itu ternyata dengan perintah perang vital. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul di jalan udah pusing tuh Pak. Wah, udah 1000, itu udah 3000. Wah, ini mau mati konyol, mati aing, kasurga henteu. Nah kan, kenapa kok bisa begitu Pak? Karena nggak yakin. Orang munafik itu iman, tapi imannya kurang 1 syaratnya. Dia perbuatannya itu melakukan sama seperti kita sholat, puasa, zakat, ya, dan lain sebagainya. Tapi hatinya ragu, ya. Lisannya mengucapkan syahadat, sholat dan lain sebagainya, tapi hatinya ragu. Benarkah kalau kita perang kemudian mati di medan perang akan menjadi syahid kemudian masuk surga? Wah, kayaknya nggak mungkin. Wah, akhirnya apa? Karena tidak yakin tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, kemudian dia keluar dari barisan. Itu 1. Yang kedua, kekalahan kenapa? Ada yang maksiat di kalangan umat Islam. Siapa dia? Pemanah. Dikata Nabi jangan turun apapun yang terjadi. Melihat rebutan ghanimah turun. Orang dia kalau bahasa perang itu dia yang megangin senjata ininya
apa sebomnya gitu kan. Jadi kalau datang langsung hujani panah gitu kan, datang hujani panah. Pemanahnya malah turun rebutan ghanimah. Ya sudah, Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Maka Khalid bin Walid dengan gampangnya kemudian menumbangkan umat Islam. 70 kaum muslimin itu syahid di medan perang, termasuk siapa? Di dalamnya pamannya Nabi Hamzah, yang kemudian dadanya diambil kan? Nah itu di perang itu. Jadi Bapak Ibu kita kembali bahwasanya adanya nasakh dan mansukh, penghapusan hukum-hukum di dalam Al-Quran ini, halal misalkan menjadi haram, haram menjadi halal, mubah menjadi haram dan seterusnya. Itu semua apa? Karena untuk memberikan manfaat lebih besar kepada manusia. Kayak tadi kalau kita itu dituntut 1 ngelawan 10, ya kita nggak bakalan mampu. Maka Allah kasih khafafallahu, Allah berikan keringanan menjadi 1 berbanding lawannya hanya 2. Nah ini adalah dalam rangka apa? Memudahkan, memampukan juga bagi kita untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, manansakh min ayatin, apa saja yang dihapus dari ayat-ayat itu atau yang menjadikan manusia itu lupa terhadapnya, Allah akan mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Nah ini dia. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, tidakkah kamu ketahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah ini bantahan Pak, bukan bantahan, ini pernyataan biar orang-orang kafir itu paham kenapa Allah itu merubah hukum-hukumnya. Karena Allah itu maha mengetahui, dan Allah juga maha kuasa, maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi hamba-hambanya. Jadi Allah kalau memberikan hukum kepada kita Bapak Ibu, walaupun menurut kita hukum itu sadis misalkan, tapi ternyata bermanfaat bagi kita. Kita ambil contoh Bapak, hukum kisos. Pernah dengar? Kalau kita dengar kisos, serem tuh Pak. Pokoknya siapa yang membunuh diadili, dia membunuh tanpa hak, bunuh lagi, penggal di depan orang banyak, celak gitu kan. Sadis lu Islam gitu kan. Siapa yang mencuri dengan kadar yang ditentukan, harus bagi yang mencuri potong tangannya, potong. Sadis bener itu. Yang membunuh dibunuh lagi, yang mencuri dipotong, yang berzina, lihat dulu yang zinahnya. Kalau zinahnya muhson, yang sudah menikah, lalaki geus boga pamajikan, pamajikan geus boga salaki. Nah, serong eta jalana untuk sesuai rel, selingkuh serong. Nah, jadilah di situ, kemudian ketahuan, kemudian diadili, kemudian memang betul-betul dia melakukan perzinahan tersebut. Bagi muhson ini, laki-laki perempuan yang sudah menikah ini, maka hukumannya apa? Rajam. Rajam itu apa sih? Digali tanah, masukin badannya, kepalanya dikeluarkan, ditimpukin sampai mati. Nggak ada waktu lagi untuk hidup tuh. Maka bayangin Pak, serem amat eta Islam, kan? Tapi kumaha mun masih cawene, naon cawene Pak? Belum menikah, ya. Nah, yang belum menikah berzina, ketahuan, kemudian diadili, memang dia bersalah berzina, maka dia berdasarkan Quran surat An-Nur, Quran surat yang ke-24, itu dicambuk mi'ata jalda, 100 cambukan. Cambukannya jangan, kata Allah, jangan kasihan-kasihan, karena itu saudaramu, itu tetanggamu, itu anakmu, itu jangan.
Pokoknya kalau dia berzina lebih takut kepada Allah, cambuk dia. Cambuknya mi'ata jaldah, 100 kali cepret. Nah, jangan cambuknya pakai hati, Pak. Kelihatan kencang doang gitu ya, ternyata belum nempel udah ditarik lagi gitu. Nah, udah gitu cambuk. Nah, itu sadis kelihatannya. Tapi semua itu diberikan oleh Allah kepada manusia dalam rangka apa? Menjaga kehidupan manusia. Termasuk hukum kisos. Siapa yang bunuh, bunuh lagi. Kalau ada orang si A membunuh B, maka nggak ada si A 2 kali. Maka si A dan B dua-duanya hilang. Maka yang lain nggak bakalan jadi A lagi. Widih, sadis. Makanya ya membunuh seperti itu tuh ya di zaman Nabi itu ya sangat sedikit sekali yang tanpa hak ya Pak. Jadi membunuh. Nah, tapi kalau ternyata ini hukum ini tidak diterapkan, pakai hukum manusia, ya bisa kita rasakan Pak. Efek jerahnya, ada orang sudah bunuh 1 orang masuk penjara. Bukannya dia tobat, malah di penjara jadi geng lagi kan, preman lagi dia, gak ada yang berani lagi, sampai keluar lagi dia dikasih kesempatan hidup, dia keluar lagi, kira-kira tobat gak Pak? Kebanyakan dia siapa yang berani, bantai semua, gak ada yang berani Pak. Ini kenapa? Karena gak ada efek jerahnya. Tapi kalau dipenggal, siapa yang bunuh penggal, kasihan amat dipenggal. Jangan kita berpikir kasihan dia dipenggal, bagaimana dia membunuh. Mungkin si bapak dibunuh, ternyata anaknya 12, lalu TKB. Pamajikannya opat misalkan, pae bepan janda opat, anak 12. Sahai tanu maraban Pak. Nah, di penjara balangsak tetap anak-anak ini ya balangsak semua karena bapaknya dibunuh sama dia. Dia bisa keluar di penjara, kira-kira enak apa? Katanya sih enak, katanya nggak tahu saya. Nggak bayar kontrakan katanya Pak di penjara itu, bener nggak sih? Walau alam itu ya. Kemudian makan katanya gratis, ada jatahnya, ya. Makanya pas keluar itu bersih badannya. Pas ditanya antum dari mana? Alhamdulillah di pesantren saya. Berapa tahun? 17 tahun saya. Waduh, pesantren 17 tahun udah ngelotok gitu Pak. Sampai ke badan-badan ngelotok semua itu. Itu luar biasa. Jadi Allah itu ketika membebani sebuah hukum kepada kita manusia, itu Allah Maha mengetahui hukum seperti apakah yang bermanfaat bagi hamba-hambanya. Nah, cuman disinilah ya, manusia ketika diberikan hukum-hukum oleh Allah, kemudian ya inilah manusia. Banyak diantara mereka itu yang kemudian mendustakan. Seakan-akan hukum Allah itu kejam, seakan-akan hukum Allah itu tidak pas, tidak relevan, gitu kan? Harus di amandemen. Ada nggak di amandemen Pak? Jadi intinya apa? Ya, Allah mengganti hukum-hukum bagi manusia itu sudah menjadi haknya, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mengetahui hukum seperti apakah yang cocok bagi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, itu adalah tentang masalah nasakh mansukh. Kalau dalam urusan hadis ada nggak Pak nasakh mansukh? Ada. Contoh apa Pak? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu dulunya itu naha. Naha itu apa sih? Dilarang sama Nabi. Jadi Nabi itu di awal-awal Islam itu, Nabi itu melarang umat Islam ziarah kubur. Nggak boleh ziarah kubur. Tapi setelah umat Islamnya sudah banyak, kemudian akidahnya sudah bagus, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam urusan akidah, mana itu tauhid, mana itu syirik, sudah bisa dibedakan, maka kata Nabi,
Silakan engkau datang ke kuburan untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu manfaatnya bisa melunakkan hati, melembutkan hati, dan bisa banyak mengingat kematian. Jadi kalau kita nih Pak, kayaknya orangnya kasar, nggak ada rasa takut mati, nanti takut begini begitu, nggak apa-apa. Banyak-banyaklah kemana? Ke kuburan, ziarah kubur. Jadi bukan ke kuburan itu bukan kemana Pak? Panyarean di kuburan, HSB di kuburan gitu kan? Orengan nungguan naon, nungguan ayah nu bisik-bisik gitu kan? Oh, keluar iya nomornya sakieu misalkan. Itu mah dulu ya Pak, zaman dulu itu. Sekarang udah nggak ada Pak ya. Nah itu apa namanya? Jadi semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan hukum ini itu sudah menjadi kekuasaan Allah, dan Allah Maha mengetahui yang seperti apakah hukum yang harus diberikan kepada hamba-hambanya. Maka nasakh mansukh itu ya kita sudah biasa Pak. Jadi kalau dimansukh sama Allah, dimansukh sama Rasul misalkan hukum tersebut, udah kita nggak usah nyari-nyari kenapa kayak orang-orang itu, orang kafir. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah maupun diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian masuk ayat 107 Pak. Alam ta'lam, tidakkah kamu ketahui, annallaha, bahwasanya Allah, lahu, dia memiliki mulkus samawati wal ard, yakni kerajaan langit dan kerajaan bumi. Nah ini sama Pak, ini penekanan sama dengan ayat yang tadi. Kalau ada orang-orang kafir yang mereka itu mempertanyakan kenapa sih Islam itu kok hukumnya bisa berubah, kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram gitu kan, kenapa misalkan ketentuannya yang tadi di surat Al-Anfal itu tadinya kita tidak boleh lari dari medan perang ya, walaupun lawan kita 1:10 nggak boleh lari, tapi kemudian Allah ringankan menjadi 1:2. Atau di dalam hadis, masalah hadis itu urusan apa tadi? Urusan kubur, ziarah kubur. Dulu Nabi melarang, setelah itu Nabi membolehkan. Maka itu semuanya dikembalikan. Kalau itu yang memansuk adalah Allah Subhanahu wa taala, maka lahu mulkus samawati wal ardh. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Artinya Allah ini sebagai pemilik. Kita kalau dalam urusan akidah Pak, ada istilah rububiyah. Rububiyah. Rububiyah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Semua kerajaan di langit dan di bumi itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala gerak-gerik, gerakan, bahkan apa tuh Pak? Daun-daun nih yang jatuh berguguran itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menguasai semuanya. Makanya di sini kita umat Islam itu akidahnya harus betul-betul pertama rububiyah kita ini. Kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apa? Ketuhanannya. Yang menciptakan kita hanya Allah, yang menciptakan bumi, langit, semuanya, memberi rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyah. Nah, kemudian baru dari rububiyah itu kita dituntut untuk melaksanakan uluhiyah. Apa sih uluhiyah itu Pak? Mengesahkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih Pak sudah yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan kita Allah, memberi rezeki kita Allah, memberi kesehatan, semuanya fasilitas hidup kita adalah Allah, maka dituntutlah supaya kita beribadah kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Coba kita kalau ngomongin kayak gini Pak,
Kita kalau baca ayatnya, ya, Annallaha lahu mulkus samawati wal ardh, yang menguasai semua kerajaan langit dan bumi itu Allah. Berarti semua yang menguasainya hanya Allah. Berarti kalau kita mau bersyukur pun hanya kepada Allah. Makanya kita sholat kan diajar itu bacaan Fatihah kan, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, maksudnya apa, Pak? Semua rasa syukur ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita diajari seperti ini supaya seperti itu. Kita belajar dari kehidupan sehari-hari, Pak. Kita buat perumpamaan, misalkan kadang ada orang itu yang hidupnya di pinggir laut ya, Pak. Maka kalau orang yang tinggal di lautan sana, di pinggir laut, maka cari duitnya rata-rata di mana, Pak? Di laut. Ada yang mancing, ada yang ya nelayan ya, banyak gitu kan. Nah, di situ. Maka kalau dia dapat rezeki, bisa menghidupkan keluarganya, bisa menghidupkan dirinya dari hasil laut itu, kira-kira pertanyaannya bersyukurnya ke laut apa ke Allah? Nah, kebanyakan kita itu menduakan, bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah, tapi jangan lupa kasih sesajen buat dewa laut. Makanya ada waktu-waktu tertentu dikumpulkan semua nelayan, udunan duit, beli kerbau, beli sapi, potong kepalanya, dilempar ke laut, badannya semua dibagi-bagikan dimakan. Ini untuk dewa laut. Nah, andaikan orang itu muslim, Islam, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, bahkan sudah haji. Kalau dia seperti itu keyakinannya, Pak, rusak nggak? Rusak. Berarti dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia yakin bahwa yang memberi rizki itu Allah, tapi dia juga meyakini ada dewa laut yang ngasih rezeki buat dia. Makanya bagi-bagi, huluna jeung laut, awakna jeung urang. Nah, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, fokus. Kalau kita mendapatkan rezeki, maka bersyukurnya fokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu, Pak. Ini kesalahan kita. Kalau tinggal di bawah gunung, biasanya, Pak, hasil usahanya dari apa? Ya nanam-nanam. Kalau di bawah gunung itu pokoknya subur makmur biasanya. Ada juga kemudian mereka itu selain bersyukur karena dia muslim, kemudian dia juga bikin sesajen untuk dewa gunung, Mbah Gunung, Mbah Merapi, Mbah apalagi, Mbah Slamet, Mbah apalagi, gunung-gunung tuh. Iya, dikasih. Kenapa? Karena dialah yang memberikan keberkahan kepada kita. Maka kita tetap harus memberikan sesajen. Bagi seorang muslim, maka itu sama dengan kita mencampur adukan antara akidah dengan kesyirikan. Maka kita harus bisa bedakan itu, Pak. Nah, itu. Seperti itulah yang dilakukan oleh manusia. Maka disinilah kata Allah, ya, alam ta'lam, tidakkah kamu ketahui? Maksudnya apa? Supaya kita berpikir, memahami, ya. Annallaha, sesungguhnya Allah, ditekankan bahwasanya Allah itulah lahu mulkus samawati wal ardh, yang menguasai semua kerajaan langit dan bumi. Jadi kalau kita bisa makan di lingkungan laut, bukan berarti dewa laut yang ngasih rezeki, tapi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hidup di bawah gunung, bukan Mbah Gunung yang ngasih rezeki, tapi yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarilah ketika sholat itu dari mulai alhamdulillahirabbil alamin, difokuskan paling fokus
yakni apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling titik, paling fokusnya itu Pak. Akidah itu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi di luar itu yang memberi rizki, yang memberi keberkahan, di luar Allah itu semuanya dihilangkan. Makanya kita fokus ya, bersyukurnya pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Maka tidak ada bagi kalian selain Allah itu sebagai wali ya, sebagai apa? Sebagai pelindung dan juga sebagai penolong. Maksudnya apa? Bagi umat kita nih, umat Islam, bagi manusia umumnya itu tidak ada penolong kecuali penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau sudah sampai ayat ini ngajinya Pak, ayo kita mulai bersih-bersih diri, tazkiyah, bersih-bersih, jangan sampai akidah kita ini masih dicampuri dengan kesyirikan. Apalagi sebentar lagi insya Allah ya, kira-kira 2 minggu apa 3 minggu lagi Pak ya, kita masuk bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka mulai dari sekarang nih, di bulan Sya'ban ini, persiapan diri, persiapan ilmu, persiapan perbaikan diri, bersih-bersih diri supaya apa? Kita ketika masuk bulan suci Ramadan diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, dan kita diberikan kemampuan untuk bisa mendapatkan hikmah dari ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga keluar dari Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah apa Pak ya, habis Ramadan lebaran. Kalau lebaran mah semua orang juga lebaran Pak ya. Tapi kalau Idul Fitri kembali kepada kemenangan, nah ini hanya orang-orang yang mau melaksanakan ibadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, ini hanya 2 ayat ya yang baru kita bahas. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke ayat 108-nya Quran surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam